Pada kenyataannya, semua orang tidak ingin tercebur ke dalam lubang yang sama. Begitu pula dengan Ayu Ting Ting. Sebagai wanita muda, Ayu tetap berharap kiranya ia bisa menemukan kembali pendamping hidup yang setia kepadanya. Lantas, benarkah jika kali ini Ayu akan melibatkan orang tuanya dalam urusan jodoh? Dan apakah pilihan Ayu untuk menikah lagi ini sebagai pengganti sosok ayah bagi Bilqis Humairah Razak, putri kecilnya? Atau Ada seperti itu dari kamu Enggak lah, gimana dengan status baru? biasa aja. Emang ada masalah mas orang janda kan nggak ada. Memang selesai masalah Ayu akan jalankan janji Ayu mau puasa Senin sama Kamis. Itu kan nazar saya, itu cukup saya yang tahu. Insya Allah saya bisa menjalani. Nah, ini katanya Nggak boleh ditraumain. Semua orang itu nggak ada yang sama ya. Nggak semua laki-laki seperti itu. kehidupan cinta Ayu Ting Ting bersama Angie menyisakan misteri yang tak terjawab. Walaupun Palu Hakim telah memutuskan ikatan pernikahan mereka, sampai saat ini soal kepastian tanggal pernikahan Ayu dan Angie pun masih mengambang. Dugaan pun mengarah jika ketertutupan Ayu dan Angie soal tanggal pernikahan ini berkaitan dengan kabar yang menyatakan jika Ayu telah berbadan dua hingga akhirnya memilih menyembunyikan hari pernikahan ketimbang menanggung malu seumur hidup. Tapi apa daya, gayung tak bersambut. Rumah tangga Ayu dan Angie akhirnya berakhir di atas ketukan Palu Hakim. Ayu sendiri nampaknya lebih nyaman menyandang gelar sebagai janda daripada mengakui soal kabar tentang hubungannya dengan Angie sebelum menikah dulu. Itu urusan saya, mas saya harus kasih tahu. Kan jandanya seperti apa dulu? Ya, saya nggak pernah merasa malu atau merasa kayak gimana ya dengan status saya yang sekarang. Nggak masalah ya. Menurut saya kan, emang apa masalahnya kalau saya menjadi seorang janda gitu ya? Malah mungkin ini adalah jalan terbaik yang Allah kasih buat saya. Jadi ya, saya juga harus bisa buktiin gitu. Walaupun saya seorang diri, saya bisa membuat anak saya nanti menjadi orang lebih sukses dari saya. Itu aja. Ya kalau dibilang sedih, dibilang kecewa, kecewa banget ya. Karena kita lihat balik lagi, kalau kita flashback tuh seperti apa sih dulunya, seperti apa pacarannya. Tapi kan, ya mungkin namanya juga manusia ya, mungkin ada rasa sebel, rasa benci, ya udahlah saya terima. Akhirnya, Ayu resmi menutup kisah cintanya bersama Angie. Potret kebahagiaan yang dulu kerap mereka pamerkan berganti dengan saling hujat-menghujat. Lantas, benarkah Ayu masih menyimpan cincin kawin yang diberikan Angie kepadanya? Apa alasan Ayu hingga masih belum bisa melepas cincin yang dulu menjadi pengikat antara Ayu dan Angie? Mungkinkah cincin itu memiliki nilai yang berarti? Dengan masih disimpannya cincin kawin Ayu ini menambah daftar barang pemberian Angie yang masih berada di tangan Ayu. Sebelumnya ada mas kawin hingga uang pemberian Angie sejumlah $500 sampai kini juga belum diotak-atik oleh Ayu. Ada, kalau ada yang mau minta lagi, saya balikin. Saya balikin. tapi kalau ada yang minta yuk, mau disimpan. Kita lihat nanti. Saya mau dijual aja. Ya, itu yang bagus. Ada gitu ya, orang cerai, cincinnya dijual, traktir buat makan-makan. Kalau saya emang nggak minta apa-apa, nggak minta harta gono gini, nggak minta untuk dinafkahi. Insya Allah saya masih mampu walaupun hasil jeripaya saya cuma sedikit, tapi insya Allah bisa menghidupi anak saya dan keluarga. Lagian juga apa yang mau dipinta, nggak ada juga kali yang mau dipinta. Sejatinya, cara ampuh untuk mengubur masa lalu adalah dengan mengubur pula semua kenangan, termasuk benda yang akan mengingatkan kita pada pengalaman yang menyakitkan. Namun, melihat tindakan Ayu yang masih menyimpan cincin kawinnya, mungkinkah ia masih memendam cinta pada Angie? Entahlah, bagaimanapun juga, ia dan Angie pernah larut dalam indahnya gelora asmara. Pantasnya kayak gimana? Saya udah diperlakukan seperti ini, pantasnya gimana coba? Karena dari awal juga sekali lagi saya tekankan kalau dari awal saya udah mencoba buat memperbaiki, untuk membenarkan semuanya.
biar semuanya baik lagi. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf kan dari awal juga, tapi tetap nggak bisa. Tapi mungkin suatu saat juga semuanya akan membaik, bisa menjadi baik lagi ya. Kenapa enggak bisa jadi baik, itu aja. Kalau mau begitu berpikir 2 kali lah. Saya sudah maafkan siapapun itu yang sudah menyakiti hati saya dan keluarga saya sudah maafkan. Tapi tidak perlu untuk bertemu lagi. Sakit hati sepertinya telah membangkitkan dendam Ayu pada sosok Angie yang dulu sempat membuat luluh lantah hatinya. Merasa telah kecewa dengan sosok dan pribadi Angie yang ternyata bertolak belakang dari kriteria suami idaman. Benarkah kegagalan masa lalunya itu akibat ia terlena dengan mulut manis Angie? Lantas, menyesalkah Ayu telah mengenal Hendry Baskoro Hendarso? Ya kita kan nggak tahu mulut orang di depan orang manis, kita nggak tahu hatinya juga sama, mungkin pengen berpisah seperti saya gitu ya. Pasti lebih selektif kayak gitu. Dan lebih apa ya? Ya serahin sama orang tua aja lah ngeliatnya gimana. Pada kenyataannya, semua orang tidak ingin tercebur ke dalam lubang yang sama. Begitu pula dengan Ayu Ting Ting. Sebagai wanita muda, Ayu tetap berharap kiranya ia bisa menemukan kembali pendamping hidup yang setia kepadanya. Lantas, benarkah jika kali ini Ayu akan melibatkan orang tuanya dalam urusan jodoh? Dan apakah pilihan Ayu untuk menikah lagi ini sebagai pengganti sosok ayah bagi Bilqis Sumairah Razak, putri kecilnya? Atau justru Ayu tak ingin menanggung beban hidup seorang diri? Saya nggak bisa munafik juga ya, saya pasti juga butuh seseorang yang bisa kasih saya perhatian atau kasih sayang lah gitu. Tapi kalau untuk saat ini saya belum ada yang namanya kepikiran untuk mencari pengganti gitu, karena saya masih fokus ke Bilqis sama fokus di karir. Tapi kalau suatu saat Allah mendatangkan jodoh, memang udah seharusnya buat saya harus terima. Nggak boleh ditraumain. Semua orang itu nggak ada yang sama ya, nggak semua laki-laki seperti itu. Harus soleh terutama ya, soleh, bisa ngaji. Ya hati-hati lah untuk memilih itu ke depannya, nggak sembarangan. Itu iya, bukan ibu lihat dulu dia dekat nggak sama Allah, gitu aja deh. Harus gitu dulu. Iya, iya dong, dites. Menjelang sidang perdana perceraiannya dengan Putri Mayangsari, komedian Bopak Castello kembali dirundung rasa tak menentu. Hal itu disebabkan karena sampai hari ini ia belum bisa menerima hasil tes DNA yang telah ia lakukan pada 28 Maret kemarin dikarenakan Putri Mayangsari tidak memberikan izin pada jagoan kecilnya yang dianggap sebagai anak kandung Bopak. Bopak sendiri merasa perlu meminta Talafaza untuk bisa melaksanakan tes DNA untuk menyudahi konflik antara ia dengan Putri. Akibat aksi Bopak yang tetap ngotot melaksanakan tes DNA, Bopak pun sukses mendulang cibiran dari Putri yang menyebutnya ini hanya sebuah sensasi. Ya mungkin itu ide nyari sensasi kan. Sensasi. Kalau kita yang kok sensasi, sekarang gini pertanyakan Bapak melakukan tes DNA ini untuk demi kebaikan. Kalau yang namanya sensasi, ngapain lu ngaku-ngaku lu jadi bini Bopak? Kan gitu. Itu kan sensasi. Sedangkan pernyataan Bopak, dia kan bukan istri Bopak. Walaupun ada pernyataan di surat gitu kan, Bopak dia meninggalkan kita aja tuh udah perceraian itu udah. Nah sekarang kita kan udah menyerahkan secara hukum. Bapak udah nggak mau mengikuti, dia mau ngomong apa, terserah dia lah. Yang penting Bapak mau baik, bercerai dengan baik. Ini kalau masalah DNA ini ke masalah suara hati aja. Ya hasilnya gimana? Sekarang dari pihak kedua aja tidak mengizinkan kan gitu. Tidak mengizinkan dan kita juga kan tidak berhak untuk memaksakan. Aku sih menolak ya untuk melakukan tes DNA. Menurut aku sih nggak pantas dilakukan tes DNA. Kenapa nggak dari pas anak aku lahir dia tes DNA? Pasal tidak dihadirkan sehingga pada saat itu tidak bisa dilakukan tes DNA terhadap keduanya, tetapi hanya bisa diuji sampel. Tudingan yang diarahkan Bopak ini memang bukan tanpa alasan. Entahlah apa yang membuat Bopak ragu terhadap bocah berusia 2 tahun itu. Jika benar Bopak memiliki andil dalam kelahiran Talafaza, seharusnya Bopak memang tak perlu ngotot melakukan tes DNA.
Lantas, apa yang membuat Bopak ragu pada bocah kecil itu? Benarkah masa lalu dan pergaulan Putri yang terbilang bebas membuat Bopak merasa perlu melaksanakan tes DNA? Lantas, apa reaksi Putri soal keraguan-raguan Bopak ini? Bopak ini kan